untuk jalur pipa yang di dalam sini dan mendorong untuk biarpun kita grease ya, dia tidak akan masuk. Jadi mau nggak mau kita harus transmisi, kita bersihkan untuk bagian kerak-kerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman kita ya, yang bertanya masalah bedah kopling keras untuk penyebab dan cara mengatasinya seperti apa. Oke, jadi yang perlu kita cek pada waktu bedah kopling keras, salah satunya sini Mas Bro ya. Ini mumpung ada perbaikan untuk ganti kapas kopling Mas Bro ya. Jadi sekalian kita jawab untuk pertanyaan teman kita. Jadi satu persatu ini saya usahakan saya jawab Mas Bro ya. Kalau ada kesempatan seperti ini, jadi saya usahakan saya jawab untuk pertanyaannya. Jadi yang perlu kita cek pada waktu bedah kopling keras, yaitu salah satunya di sini. Di sini ada palep untuk membuka menutup angin ya, angin standby seperti itu. Jadi di sini fungsinya palep membuka menutup angin ya pada waktu bedah kopling kita injak. Bagian piston seal dia akan mendorong palep yang di dalam sini, sehingga angin yang di angin standby ini, yang di dalam sini ya, angin standby dia akan mengalir lewat sini ya, untuk jalur pipa yang di dalam sini dan mendorong untuk bagian palep yang di dalam booster kopling. Jadi untuk kopling dia ringan. Jadi untuk kopling itu sendiri dibantu oleh tekanan angin Mas Bro ya, supaya bedah kopling dia ringan seperti itu. Jadi untuk bedah kopling keras, jadi kita buka untuk bagian sini, kita cek bagian palepnya ya, untuk membuka menutup angin standby. Di sini ada palepnya. Oke Mas Bro ya, jadi ini untuk palepnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang rusak Mas Bro ya. Jadi kalau rusak seperti ini, otomatis untuk bedah kopling dia akan berat. Masalahnya bagian ujung ini dia akan cenderung ke depan seperti itu ya. Jadi pada waktu kita injak bedah kopling, seharusnya piston seal yang di atas dia mendorong bisa maksimal, karena ini sudah terlalu menonjol keluar ya depan seperti itu. Jadi penekanannya kurang maksimal, sehingga angin yang dihasilkan sedikit kurang deras, makanya bedah kopling jangan berat. Seharusnya ini bisa kebuka lebih maksimal. Kalau ini yang baik, kalau yang ini kayaknya rusak Mas Bro ya. Kalau yang baik ujungnya ini dia rata. Ini bisa kita aplas, atau kita kalau yang parah seperti ini lebih baik kita ganti ya, biar lebih maksimal seperti itu. Jadi ini yang sudah rusak, kalau sudah rusak seperti ini, otomatis untuk bedah kopling jangan keras ini untuk bekas piston seal-nya ya, mendorong bagian palepnya di sini. Jadi kalau pastikan di sini untuk tepatnya di sini ya, untuk palepnya ini di sini ada pernya, ada palepnya ini. Jadi kita buka untuk bautnya ini, kita lepas seperti itu, kita lepas untuk kita lihati untuk bagian palepnya ini, untuk bagian palepnya ya. Jadi untuk palepnya jika sudah aman, pastikan aman ya, tapi untuk kopling tetap berat. Kita cek untuk bagian sini, untuk permukaan ini ya, ini untuk permukaan bagian selongsong ya, booster koplingnya ini pastikan dia tidak rusak atau bagian sini kena benturan Mas Bro, sehingga dia menonjol ke dalam. Kalau ini rusak kena benturan sehingga dia menonjol ke dalam ya, masuk ke dalam seperti itu, otomatis palepnya di sini dia akan seret. Jadi kalau sudah seret, bedah kopling dia akan keras. Yang sering terjadi di sini biasanya kalau ini kena benturan, kejatuhan mungkin palu atau besi Mas Bro ya, sehingga dia masuk ke dalam untuk bagian sini, bagian tempurungnya ini ya, bagian selongsongnya dia masuk ke dalam. Jadi pada waktu bedah kopling kita injak, bagian palepnya ini dia seret, makanya bedah kopling dia keras seperti itu. Jadi pastikan untuk bagian sini booster kopling aman, di bagian palep aman, bagian rumahan ini ya, selongsongnya booster kopling ini aman, tidak penyok seperti itu. Jadi kalau sudah aman dipastikan aman, tapi untuk kopling tetap keras kita cek untuk bagian sini. Nah, kalau transmisi tipe ZF ini bisa kita cek dari atas seperti itu ya, ini untuk transmisi ZF. Jadi kalau untuk transmisi Etten kita bisa lewat bawah untuk cara ngeceknya seperti itu. Di sini ini ada as ya, asun transmisi. Di sini ada rumahan bearing drop. Oke Mas Bro ya, jadi ini untuk rumahan bearing dropnya seperti ini. Nah, biasanya ini macet Mas Bro ya. Ini kemarin ya macet untuk kendalanya. Masalahnya di sini untuk bagian selang grease-nya, jalur selang grease ya, dia putus. Jadi tidak bisa kita grease. Seumpamanya ini macet, kalau ini ada selang grease-nya, ini bisa kita grease seperti itu. Tapi kalau di sini sudah banyak keraknya, biarpun kita grease ya, dia tidak akan masuk. Masalahnya di bagian di dalam sudah ada keraknya. Jadi untuk bedah kopling keras ini bisa jadi sini Mas Bro. Kalau ini macet, biarpun kita ganti booster koplingnya seperti itu atau kita servis, dia tetap keras. Masalahnya untuk bagian sini dia macet, untuk bagian rumahan bearing drop. Jadi ini kemarin juga macet. Ini ganti kampas kopling sekalian kita ganti untuk bearing dropnya ya, trip atau trip crackernya seperti itu. Ini kita lihat, nah, ini macet Mas Bro ya, ini belum kita bersihkan.
bagian di sini ini sudah grisnya sudah mati. Masalahnya untuk lubang ini dia sudah putus untuk selangnya, jadi tidak bisa kita gris dari luar. Jadi ini untuk keraknya, ini untuk gris-gris yang kecampur sama debu serbuk-serbuk, debu bekas kampas kuping mas bro ya. Jadi dia akan keras. Kalau sudah keras otomatis untuk bedah kopling dia akan keras. Pada waktu kita mau nginjak bedah kopling dia akan keras. Masalahnya ini macet mas bro ya. Kalau sudah macet otomatis bedah kopling keras, gigi perhalang pada waktu kita mau oper dia akan susah. Masalahnya bagian penekanan ini kurang maksimal. Nanti lama-lama yang sering jebol itu untuk yang sering kalah. Untuk bagian seal master kopling yang di atas itu sering kalah atau sering aus atau sering jebol seperti itu. Jadi buat kalian semuanya jika punya masalah sama ya, untuk kopling dia berat atau keras pada waktu kita injak, jadi coba cek dulu untuk bagian booster kopling pastikan aman, bagian palup pembuka menutup angin aman ya, sama untuk bagian ini untuk rumahan palupnya atau selongsongnya pastikan dia tidak penyok ya atau kena benturan seperti itu, sehingga kalau kena benturan, kalau sampai penyok ya pada waktu kita injak bedah kopling dia akan keras. Masalah bagian palupnya dia seret. Jika ini sudah aman tapi bedah kopling tetap keras, coba cek untuk bagian ini untuk rumahan bearing truk atau lakernya, pastikan ini dia macet. Biarpun ini kita gris, tapi kalau bagian ini sudah ngeras seperti ini, gris tidak akan masuk mas bro ya. Seperti mau nggak mau kita harus turun transmisi seperti itu. Ini bisa kita kali dari luar, kita tetesi oli, tapi itu tidak memungkinkan dia masuk ke dalam. Dia cuma sementara mas bro ya, seperti itu. Jadi kalau lama kelamaan otomatis kalau kena debu lagi dia akan macet. Jadi mau nggak mau kita turun transmisi, kita bersihkan untuk bagian kerak-kerak ini untuk bagian kerak-keraknya ya. Untuk bagian kerak-kerak bekas kampas kopling ya sama debu seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk penyebab dan cara mengatasinya bedah kopling keras pada waktu kita injak. Salah satunya yaitu untuk bagian bearing jok dia macet karena debu ya, bagian grisnya dia mati seperti itu, makanya dia pada waktu kita injak bedah kopling dia keras. Masalahnya karena untuk rumahan bearing joknya dia macet seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.